Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Pendragon. Untuk alur World Best Engineer-nya, Mimin akan lanjutin setelah alur Pendragon. Langsung aja ya ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Eren telah berhasil mengatasi masalah dengan para Centaur. Namun, masih ada beberapa hal yang janggal. Ia pun akan pergi ke tempat keluarganya dibantai, yaitu kampung halamannya. Shin pun berpindah ke tempat Luna berada. Mereka sedang membungkuk kepada dua orang, dan tampaknya Luna dan ayahnya takut kepada kedua orang itu. Ternyata kedua orang itu adalah putra dan putri dari kekaisaran, yaitu Pangeran Ian dan Putri Ingrid. Tiba-tiba, Pangeran Ian menendang meja dan membuat Luna dan ayahnya menjadi ketakutan. Lalu Putri Ingrid menenangkan kakaknya. Pangeran berkata bahwa ia datang ke tempat Luna dan ayahnya hanya karena wilayah mereka berdampingan dengan wilayah keluarga Pendragon. Pangeran Ian merasa penasaran dengan Eren yang telah berhasil membuat perjanjian dengan White Dragon. Karena setahu Pangeran Ian, Eren adalah pangeran yang lemah dan tak berguna. Lalu Pangeran Ian bertanya kepada Luna, apakah mereka mengetahui sesuatu? Dengan panik, ayah Luna bertanya kepadanya, karena ia sudah pernah bertemu dengan Eren sebelumnya. Luna pun berkata bahwa Eren berbeda dari yang ia kenal dulu. Sekarang, dia telah menjadi dingin dan tenang, juga kuat. Lalu Pangeran Ian menghampiri Luna. Ia bertanya, apakah Eren jauh lebih baik dari dirinya? Luna yang mendapatkan pertanyaan dari Pangeran Ian, ia hanya bisa terdiam dan tak berkata-kata. Pangeran yang melihat Luna terdiam pun tertawa sambil mengeluarkan aura kekuatannya. Mereka yang merasakan aura Pangeran mengenali bahwa aura itu adalah aura Conqueror. Pangeran Ian pun menjadi tambah bersemangat untuk menemui Eren. Ia pun memerintahkan Luna untuk ikut dengan mereka. Luna pun tidak bisa menolak dari Pangeran Ian, karena Pangeran Ian adalah pangeran kedua yang dikenal sebagai pangeran yang arogan. Sementara di tempat Eren, ia pun mendapatkan kabar bahwa pangeran kedua dan putri dari kekaisaran akan datang ke daerahnya. Eren pun berkata untuk apa mereka datang ke daerahnya. Kepala pelayan Eren pun menjelaskan bahwa Putri Ingrid merupakan mantan tunangan dari Eren. Eren pun sontak terkejut karena ia memiliki tunangan sebelum Luna. Eren lalu mengingat kata-kata adiknya beberapa hari yang lalu. Eren menjadi pusing karena memikirkan semua itu. Dan di sini dijelaskan keadaan setelah 1 bulan pasca kejadian dengan para Centaur, di mana banyak kesatria baru yang bergabung dengan pasukan Eren. Dan Elkin pun mulai membuat pasukan penulang Griffin untuk memperkuat pasukan Eren. Ditambah lagi, Eren berhasil mengendalikan aura dari White Dragon hingga dapat terlihat. Eren pun akan menggunakan libur musim panas untuk pergi ke kampung halamannya. Namun, semua rencananya hancur karena kedatangan Pangeran Ian dan Putri Ingrid. Kepala pelayan Eren memintanya untuk berhati-hati kepada Pangeran, karena Pangeran Ian sudah terpilih menjadi pewaris raja selanjutnya. Eren lalu menanyakan bagaimana Pangeran kedua bisa menjadi pewaris tahta. Lalu, kepala pelayannya menjelaskan bahwa itu akibat kondisi dari Pangeran pertama yang semakin memburuk. Eren pun teringat sesuatu dari ingatannya. Di masa depan, orang yang seharusnya menjadi raja bukanlah Ian. Orang yang menjadi raja di ingatan Eren bernama Gufly. Eren lalu bertanya, apakah nama pangeran pertama adalah Gufly? Kepala pelayan pun berkata bahwa nama dari pangeran pertama adalah Sion Aragon, dan ia belum pernah mendengar nama Gufly. Sontak Eren pun menjadi kebingungan. Siapa sebenarnya Gufly itu? Eren merasa bahwa masa depan telah berubah dan saling berhubungan. Ia pun mengumpulkan kekuatan di jarinya sambil berkata bahwa ia telah menemukan alasan untuk bertemu dengan Pangeran Ian. Singkat cerita, rombongan Pangeran Ian dan Putri Ingrid pun telah sampai di gerbang kediaman Pendragon. Pangeran Ian pun langsung melepaskan auranya yang membuat semua pelayan dan prajurit Pendragon tertekan akibat auranya. Tapi Pangeran Ian terkejut melihat Eren tidak terpengaruh dengan auranya. Dengan santai, Eren pun menghampiri Pangeran Ian. Mereka pun saling berhadapan. Mereka pun sedikit berbincang-bincang, tapi tensinya pun menjadi panas. Lalu Eren mengeluarkan aura naganya yang membuat Pangeran Ian tambah terkejut. Namun sebelum terjadi sesuatu, Putri Ingrid meminta Pangeran Ian untuk tidak membuat kekacauan. Eren pun menyadari bahwa Pangeran Ian menurut kepada adiknya, yaitu Putri Ingrid. Tapi Eren melihat Luna, mengapa Luna ada bersama mereka? Putri Ingrid lalu memberi salam kepada Eren. Mereka pun sedikit berbincang. Lalu Putri Ingrid berkata bahwa Eren persis seperti yang dikatakan oleh Luna, yaitu kuat dan menawan. Eren sontak kaget mendengar perkataan dari Putri Ingrid.
Lalu Putri Ingrid memegang tangan Eren. Ia meminta untuk diajak berkeliling. Sementara Pangeran Ian melihat sinis ke arah Eren. Lalu ibu dan adik Eren datang menyambut mereka. Melihat kecantikan adik Eren, yaitu Irene, Pangeran Ian pun menghampirinya. Ia menggoda Irene dengan kata-kata manis. Namun Irene tidak memperdulikannya dan justru pergi ke arah Eren dan memujinya. Pangeran Ian pun sangat marah hingga membuat adik Eren yang kecil, Mia, menjadi ketakutan dan melari ke arah Elkin. Melihat Elkin, Pangeran Ian pun bertanya siapa dirinya. Namun Elkin berkata bahwa dirinya tidak punya alasan untuk memberitahu namanya kepada Pangeran Ian. Pangeran Ian pun menjadi murka karena seorang kesatria berani memanggilnya dengan sebutan kamu. Lalu Irene menjelaskan bahwa Elkin adalah kesatria dari Valvas dan meminta Pangeran Ian untuk memaafkannya. Mendengar Elkin berasal dari Valvas, ia pun menantang Elkin berduel dengannya untuk menunjukkan siapa yang lebih baik di antara mereka. Namun dengan santai, Elkin berkata bahwa Pangeran Ian tak akan bisa menang melawannya. Pangeran Ian pun menjadi tambah jengkel, namun Putri Ingrid menghentikannya. Dan jika Pangeran Ian masih membuat keributan, maka ia tidak akan berbicara padanya selama 1 tahun. Mereka yang melihat Pangeran Ian, sang tairan dari kekaisaran, menjadi dibuat begitu kesal begitu sampai di tempat keluarga Pendragon merasa kagum dengan keluarga Pendragon. Pangeran Ian pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Eren. Eren pun menyetujuinya. Singkat cerita, mereka pun berbicara. Namun, tiba-tiba Pangeran Ian hendak menyerang Eren. Dengan sigap, Eren melemparkan minuman ke wajah Pangeran Ian, lalu menyikutnya dengan keras hingga membuat Pangeran Ian berdarah. Tapi Pangeran Ian berhasil menangkap tangan Eren dan membantingnya ke meja dengan keras. Lalu Eren berhasil melakukan kuncian dengan kakinya sehingga Pangeran Ian tidak bisa bergerak. Namun tiba-tiba Eren melepaskan kunciannya tersebut. Melihat hal itu, Pangeran Ian pun bertanya mengapa Eren mundur. Lalu Eren menjawab bahwa ia mundur karena Pangeran Ian tidak serius saat bertarung. Jika Pangeran Ian serius, maka tadi Pangeran Ian akan mengambil pisau di dekatnya, lalu menusuk Eren, sehingga ia bisa terlepas dari kuncian Eren. Eren lalu mengeluarkan auranya lagi. Ia bertanya, apa tujuan mereka datang kemari? Tapi Pangeran Ian hanya membalas dengan tertawa. Eren pun menjadi kebingungan dengan jawaban Pangeran Ian. Lalu Pangeran Ian menjelaskan bahwa ia berniat untuk mengajak Eren bekerja sama dengannya. Setelah berkata demikian, Eren merasakan bahwa aura keji Pangeran telah berubah. Dan suasana hatinya pun ikut berubah. Eren lalu bertanya, apa maksudnya itu? Pangeran pun menjelaskan bahwa saat ini anggota kerajaan berlomba untuk memenangkan tahta pewaris, dan banyak bangsawan yang mendukung mereka dari balik layar. Pangeran Ian ingin Eren berada di sisinya. Dia akan memberikan segalanya pada Eren jika Eren mau bergabung dengannya. Lalu Eren berpikir, Pangeran Ian dikenal sebagai pangeran yang keji di kota. Namun saat ini, Eren merasa bahwa inilah sifat asli dari Pangeran Ian. Eren lalu berkata yang sangat mengejutkan, di mana Eren bilang bahwa Pangeran Ian tidak ingin menjadi raja, dan pangeran yang keji itu hanyalah tipuan belaka. Eren lalu berkata lagi bahwa dirinya tidak akan bisa menerima ajakan dari orang yang tidak bisa dipercaya. Pangeran Ian sangat terkejut, lalu ia berkata, Eren adalah orang kedua yang mengetahuinya setelah adiknya, yaitu Putri Ingrid. Dia juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia ingin menjadikan kakaknya, Sion Paragon, sebagai pewaris. Eren lalu bertanya, apakah Pangeran Sion dirawat karena sakit? Dengan marah, Pangeran Ian pun berkata, kalau kakaknya dirawat bukan karena sakit, tapi kakaknya hampir mati dibunuh saat pemberontakan 3 tahun yang lalu di Sisuk, kampung halaman Eren. Eren yang mendengar itu pun sangat terkejut karena kejadiannya hampir sama dengan dirinya. Ia pun menerima penawaran dari Pangeran Ian. Namun Eren meminta Pangeran Ian untuk memberitahu semuanya tentang pemberontakan di Sisuk. Sin pun berpindah sebentar ke tempat Luna dan Putri Ingrid. Mereka sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Eren telah menikah dengan Lindsay. Ya gitu aja sih. Sin pun berpindah lagi ke Eren dan Pangeran Ian, di mana Pangeran Ian sudah menjelaskan semua yang ia ketahui tentang pemberontakan itu. Setelah mendengarnya, Eren pun mengingat bahwa dulunya ia pernah menerima surat dari penguasa Sisuk. Eren merasa bahwa mereka pasti memiliki tujuan di balik itu. Pangeran Ian pun berkata bahwa akan sulit bagi mereka untuk menemukan dalang dari pemberontakan itu. Eren lalu berkata, mungkin salah satu dari pangeran yang melakukan itu. Tapi Pangeran Ian berkata bahwa jumlah pangeran ada banyak, begitupun dengan bangsawan yang mendukung mereka. Mustahil baginya untuk menemukan dalang di antara mereka. Eren lalu berkata, apakah Pangeran Ian kenal dengan nama Guflay? Pangeran lalu berkata bahwa Guflay hanyalah anak dari seorang selir.
Ia pun juga berkata bahwa Gufly hanya memiliki nama bangsawan, jadi dia tidak benar-benar memiliki kekuatan. Eren lalu bertanya latar belakang dari selir itu, yaitu ibu Gufly. Pangeran Ian lalu menjelaskan bahwa nama dari selir itu adalah Baroness Erlin. Ia berasal dari kota pelabuhan, Reu, dan Pangeran Ian mendengar bahwa selir itu dilahirkan di kota Sisuk. Mereka berdua pun sontak terkejut. Pangeran Ian pun lalu bertanya bagaimana mungkin Gufly lah yang ingin membunuh kakaknya. Jikapun ia berhasil, Gufly tidak akan masuk dalam garis pewaris. Eren lalu berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ia pun mengingat perkataan Baltai yang berkata semuanya terhubung. Eren lalu mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Sontak, Pangeran Ian pun terkejut karena dia kira saat bertaruh tadi, Eren telah mengeluarkan semua kekuatannya. Dan ternyata di depan mereka terdapat sang White Dragon, yaitu Soul. Soul menghampiri mereka sambil merubah wujudnya menjadi manusia. Ia berkata bahwa ia merasakan aura dragon yang menyeramkan dari Eren. Soul juga bertanya apakah Eren baik-baik saja. Pangeran Ian pun membeku melihat kecantikan Soul. Ia tidak percaya bahwa yang berada di depannya adalah seekor naga. Melihat kedekatan Eren dengan Soul, Pangeran Ian pun berkata bahwa ia mengakui Eren sebagai orang yang spesial. Ia pun akan mempercayai intuisi Eren. Eren pun berkata, "Ian, ayo kita pergi ke villa musim panas milik kami." Dengar hal itu membuat Pangeran Ian menjadi kebingungan. Eren lalu menjelaskan bahwa villa mereka berada di dekat pinggiran Sisuk, dekat pinggiran pantai Silver Tian. Eren berencana untuk memancing keluar musuh mereka di sana. Mereka pun akan pergi ke villa itu. Bahan Reus terdapat dua NPC yang sedang membicarakan Eren dan Pangeran Ian. Salah satu NPC itu berkata bahwa Gubernur Count Sekunda dan Pendragon seperti kucing dan anjing. Lalu temannya menghentikan NPC itu untuk tidak berbicara sembarangan. Topik pembicaraan mereka pun berganti. Mereka membicarakan kedatangan kapal milik Aranggis, sang Raja Lautan, sang penguasa absolut dari selatan. NPC yang lain menjadi ketakutan mendengar kabar itu. NPC yang tadi juga menjelaskan bahwa Aranggis dijaga oleh Rabbit Viscula, naga lautan, yang membuat kekuatan militernya setara dengan raja. Mereka berharap tidak terjadi apa-apa akibat dari kedatangan para bangsawan itu. Seseorang pria menenangkan mereka, dan pria itu adalah Presiden Ron. Dia berkata bahwa mereka cukup menantikan bisnis besar saat para bangsawan datang ke tempat mereka. Di sisi Eren, ia sedang dikerumuni para wanita yang memakai baju renang. Tapi Mimin takut nih mau masukin gambarnya. Jadi Mimin cepetin aja ya. Nih. Lanjut. Eren merasa tidak senang karena ini bukanlah seperti yang ia rencanakan. Lalu Pangeran Ian muncul dengan menggunakan sempak. Ia berkata pada para wanita itu untuk meninggalkan Eren dan datang kepadanya. Ternyata Pangeran Ian lah yang mengajak para wanita itu untuk ikut ke villa bersama mereka. Para wanita itu terdiam melihat gaya dari Pangeran Ian. Mereka pun menjadi sedikit canggung. Namun sambil tertawa, Irene berkata bahwa sempak yang dikenakan pangeran itu terlihat lucu. Mendengar bahwa sempak yang ia gunakan terlihat lucu, Pangeran Ian pun menjadi shock. Ia mengira bahwa para wanita itu akan kagum kepada tubuhnya yang sangat keren. Lalu Eren hendak pergi ke arah air. Mereka pun bertanya kepada Eren. Eren berkata bahwa ia akan mencari ikan. Lalu Eren mulai melepaskan bajunya dan otot-otot Eren pun terlihat. Para gadis menjadi kagum dengan badan Eren. Tapi Pangeran Ian malah ngegas dan berkata bahwa tubuhnya jauh lebih terbuka daripada Eren. Tapi mengapa sikap mereka berbeda dengannya? Saat Eren akan pergi mencari ikan, ternyata Soul sudah menangkap ikan dan melemparkan ikan itu kepada mereka. Dan ikan yang ditangkap Soul adalah seekor paus. Pantes sih, kan Soul seekor naga. Clint pun berpindah ke tempat Sir Kilian. Ia juga bersama Orkata dan Elkin. Mereka sedang berjalan-jalan di pelabuhan. Di sini mereka juga ikut sama Eren ya, biar gak bingung aja. Oke, lanjut. Di sisi Orkata, ia mengikuti Eren karena di sana banyak terdapat kesatria yang bisa ia ajak bertarung. Dia pun menjadi sangat bersemangat. Sir Kilian pun jadi menyadari alasan Orkata memaksa untuk ikut dengan mereka. Tiba-tiba semua orang berhenti. Ternyata terdapat rombongan orc Ratwin yang lewat bersama para monster dan seekor griffin. Sir Kilian pun terkejut karena orc itu adalah suku orc yang paling brutal, karena pekerjaan mereka adalah seorang bajak laut. Rombongan orc Ratwin itu lalu melihat ke arah Sir Kilian dan rombongannya. Lalu mereka meremehkan Karta karena menganggap Karta bukanlah tipe petarung yang kuat karena memberi mereka jalan. Dan mereka berkata bahwa Karta gampang bergaul dengan manusia lemah. Mendengar hal itu, Karta pun murka. Ia akan membunuh para orc Ratwin itu.
Namun Sir Kilian menahan Karta untuk tidak berbuat hal yang bodoh, karena Karta sekarang adalah anggota keluarga dari Pendragon. Para Old Kratwin itu pun tertawa dan mengejek ke arah Karta. Sir Kilian pun menenangkan Karta dan Elkin. Bahkan Elkin mulai mengangkat pedangnya. Sir Kilian pun menjadi pusing karena harus menjaga dua orang yang sangat berbahaya. Sin pun berpindah ke tempat Gubernur Count Sugunda. Ia sedang membicarakan kedatangan Eren dan Pangeran Ian. Dan yang ia ajak bicara adalah pria yang dipanggil Presiden Ron oleh NPC tadi. Nama aslinya adalah Vincent. Mereka berencana akan menyerahkan masalah Eren ke orang yang mengendalikan bajak laut, penguasa kota Leus, Sang Dark King.